This call is now being recorded. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Kendali Kontinu. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pemodelan sistem. Dan pemodelan sistem yang akan saya bahas di sini itu terkait dengan pemodelan sistem elektrik. Jadi, untuk minggu ini kita bahas kalau misalkan rangkaian elektronika secara umum itu memodelkannya seperti apa, dan minggu depan kita akan belajar memodelkan untuk hal-hal lain di luar elektro, ya. Jadi pemodelan sistem itu bisa diaplikasikan di banyak hal karena yang kita kontrol atau kendalikan itu nggak selalu hal-hal yang terkait dengan elektrik, ya. Ada besaran-besaran lain atau sistem-sistem lain di luar sana yang juga bisa kita kontrol, dan untuk apa namanya pengontrolan konvensional kita butuh untuk mencari model persamaan matematika dari sistem tersebut. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pemodelan, kita perlu melihat sedikit layout atau gambaran apa sih yang dimaksud dengan model matematis sistem dinamis dan sistem kendali. Jadi nanti kita belajar untuk mencari fungsi alih atau fungsi transfer dari sebuah sistem. Kalau misalkan Anda atau kalian mengambil mata kuliah sistem kendali modern, nanti pemodelannya akan dilakukan menggunakan metode state space atau ruang keadaan. Ya, kadang-kadang saya sebut juga ruang waktu. Sebenarnya itu artinya ruang keadaan. Oke, mungkin langsung aja. Kenapa untuk apa namanya mendesain sistem kendali ya, yang sebenarnya banyak sekali, artinya banyak aneka ragam metode pengendalian yang bisa kita aplikasikan pada sebuah sistem, itu kita harus mencari model fisisnya atau model persamaan matematikanya. Dan itu bisa dilakukan dengan cara mencari persamaan fisisnya, atau sebenarnya cara yang paling mudah itu justru dengan mencari input outputnya, lalu kita lihat grafiknya, dan dari grafik itu kita cari persamaan model matematikanya. Itu cara paling mudah. Kita tidak perlu tahu detail persamaan fisis di dalam sistem tersebut. Nah, tapi kita sekarang belajar metode konvensional dulu. Kita tahu persamaan fisisnya, dan dari persamaan fisisnya kita cari fungsi transfernya atau fungsi alih. Jadi dalam kasus ini, fungsi transfer sama fungsi alih itu pengertiannya sama. Dan semua berada di dalam domain S atau domain Laplace. Nanti kita lihat juga kenapa semuanya dibuat dalam domain Laplace. Kenapa nggak dalam domain waktu aja? Ya, nanti kita lihat bahwa dengan menggunakan domain Laplace itu semuanya jadi lebih simpel. Ya, jadi untuk poin pertama, ya, saya rasa sudah cukup jelas kenapa untuk mendesain sistem kendali kita harus tahu model fisisnya. Karena sistem kendali atau pengontrolan itu adalah dalam bentuk software ataupun dalam bentuk hardware, itu fungsi dalam bentuk persamaan matematika. Walaupun dalam bentuk hardware itu kalau misalkan fungsi persamaan matematika itu direpresentasikan menggunakan operational amplifier. Kalau misalkan dalam bentuk software, kita tinggal masukkan apa namanya algoritma sistem kendalinya itu dalam bentuk program.
Misalkan dalam bentuk program bahasa C dan kita masukkan ke dalam microcontroller, atau dalam bentuk ladder diagram kita masukkan ke PLC, atau kalau misalkan kita menggunakan codingan MATLAB, kita masukkan ke MATLAB, atau menggunakan block diagram Simulink, kita masukkan ke Simulink, atau menggunakan National Instrument, kita menggunakan LabVIEW, ya. Jadi memang harus diakui bahwa untuk sistem kendali saat ini kita lebih main ke program. Tapi programnya juga nggak terlalu susah karena biasanya itu sudah ada semacam apa ya, add-on-nya ya. Jadi kita tidak terlalu pusing di program. Kadang-kadang sudah ada blok yang udah jadi, yang isinya ya pengendali itu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan op-amp, contohnya untuk pengendali PID, ya kita harus tahu karakteristik penguatan dari op-amp tersebut. Kalau misalkan menggunakan integrator, nilai kapasitansi resistansinya berapa, impedansi dari kapasitornya berapa maksud saya, atau nilai resistansinya berapa untuk masing-masing komponen. Nah, itu yang dinamakan desain pengendali PID kalau misalkan kita menggunakan pengendali analog yang berupa operational amplifier. Ya, saya rasa Anda semua harusnya sedang atau sudah belajar tentang op-amp, ya. Karena op-amp sekarang ini memang lebih populer untuk apa namanya, pengkondisian sinyal, ya, antara satu piranti dengan piranti yang lain. Kalau untuk pengendali ya kita lebih suka pakai program karena lebih fleksibel. OPM juga biasanya digunakan bisa digunakan untuk filter. Tapi sekali lagi kita biasanya lebih suka filternya itu pakai program. Programnya bisa di tiap piranti ya. Oke. Nah, untuk poin kedua, model fisis tersebut itu juga harus menggambarkan karakteristik dinamis sistem tersebut secara memadai. Apa sih yang dimaksud dengan karakteristik dinamis? Ya, jadi dalam metode pengukuran itu ada dua tipe karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik statis dan yang kedua adalah karakteristik dinamis. Itu terkait dengan respon transien, ya. Contohnya gini, kalau misalkan kita mengukur tegangan, itu sepertinya kita tidak akan melihat karakteristik dinamis. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hubungkan power supply ke resistor, lalu kita ukur tegangan di resistor tersebut menggunakan multimeter, itu hasilnya langsung kelihatan. Kalau power supply-nya ngasih tegangan 5 volt, kita ukur di resistornya ya harusnya langsung 5 volt. Jadi tidak ada nilai transiennya, tidak ada waktu yang dibutuhkan untuk kita dapat mengukur nilai 5 volt tersebut. Tapi untuk sistem yang lain, contohnya adalah AC, ya, yang paling gampang. Kalau misalkan kita menyalakan AC, itu nggak langsung dingin. Jadi misalkan suhu di ruangan tadinya 32 derajat Celcius, lalu saya nyalakan AC dan setnya itu pengennya di 24 derajat Celcius. Itu nggak mungkin ketika kita nyalakan AC, ujuk-ujuk langsung 24. Pasti suhu di ruangan itu turun perlahan-lahan dari 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Itu yang dimaksud dengan karakteristik dinamis. Jadi ada transien, ya, ada respon transien yang terjadi karena ada perubahan secara perlahan-lahan besaran fisisnya dari 32 derajat Celcius ke 24 derajat Celcius. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan karakteristik statis dan dinamis.
Nanti kita akan belajar itu nanti di bab selanjutnya tentang respon transient. Ya, tapi pengertiannya bahwa model fisis ini itu harus bisa menggambarkan karakteristik dinamis. Jadi kalau misalkan ada delay, itu ketahuan di model matematikanya. Yang ketiga, model matematika itu diturunkan dari hukum-hukum fisik sistem yang bersangkutan. Misalkan kalau misalkan dinamika sistem mekanik itu dimodelnya dari hukum-hukum Newton. Ya, jadi sigma F sama dengan M kali A, ya, itu kan biasanya kita gunakan. Tapi nanti terkait dengan model mekanis biasanya ada faktor koefisien gesekan. Ya. Nah, untuk dinamika sistem elektrik itu dimodelkan dengan hukum-hukum Kirchhoff atau hukum Ohm. Ya, jadi kalau misalkan Anda semua sudah lulus mata kuliah rangkaian listrik, baik rangkaian listrik 1 dan 2, itu harusnya sudah familiar dengan bagaimana cara kita mencari tegangan di antara dua buah titik. Ya. Dan untuk rangkaian listrik 2, harusnya juga sudah tahu yang namanya respon transient system pada rangkaian listrik. Jadi ketika kapasitornya terisi oleh muatan, maka nilai tegangan di kapasitor tersebut itu akan perlahan-lahan naik, nggak langsung terisi. Jadi misalkan kapasitornya itu punya kapasitansi 100 milifarad dan dialirkan arus ke sana, maka kapasitornya akan perlahan-lahan naik nilai tegangannya. Nggak bisa langsung terisi. Ya, sama juga kalau misalkan kapasitornya itu terhubung ke resistor, lalu kita sambungkan loopnya, maka perlahan-lahan kapasitor tersebut akan mengosongkan muatan di dalamnya dan mengalirkan arus ke resistor tersebut. Tidak bisa langsung kosong. Ya, itu yang namanya transient. Oke, untuk model matematis suatu sistem itu artinya adalah kumpulan persamaan yang menggambarkan dinamika suatu sistem secara memadai. Ya, ini hanya istilah aja. Intinya nanti kita akan ketemu dengan turunan-turunan dari persamaan matematika dalam domain Laplace. Nah, untuk model matematika yang kita ingin akurasinya meningkat dan memodelkannya bisa lebih lengkap, maka analisisnya harus sangat teliti. Dan perlu kompromi antara kesederhanaan model dengan akurasi hasil analisis. Ya, kadang-kadang dalam model tersebut itu hal-hal yang kita abaikan karena mungkin nilainya terlalu kecil dan kita ingin membuat persamaan matematikanya itu nggak terlalu susah. Karena apa? Karena kalau susah ya kita akan lebih susah menganalisisnya dan lebih susah lagi mencari jenis pengendali atau jenis pengontrol yang paling pas. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan dalam turunan persamaan matematikanya itu ada besaran-besaran yang diabaikan. Karena nilainya kecil, tapi bisa jadi nambahin orde. Dan kita nggak ingin itu terjadi. Tapi kita juga harus hati-hati faktor-faktor atau besaran-besaran apa saja yang bisa diabaikan untuk menyederhanakan persamaan matematikanya. Oke, terus untuk kesederhanaan model itu dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor penting yang ada dalam pemodelan. Untuk pemodelan dengan persamaan diferensial dan bukan parsial, itu akan menghilangkan sifat-sifat non-linear tertentu dan parameter-parameter distribusi yang mungkin ada pada sistem. Ya, sebenarnya kita bisa dibilang ingin menghilangkan ke-non-linearan. Artinya apa? Kalau non-linear itu persamaan tersebut hanya berlaku di antara dua buah tentang waktu atau dua buah keadaan. Sehingga kalau misalkan sistemnya non-linear itu
Bisa jadi kita sudah nemu jenis pengendali yang cocok untuk keadaan ini, tetapi untuk keadaan lain itu nggak bisa dipakai. Jadi kita mau pakai model yang menghilangkan sifat nonlinier sehingga kita bisa menemukan jenis pengendali yang cocok diterapkan untuk semua keadaan dan ketika kita terapkan pada plan itu memang sesuai. Nah, untuk yang modelan yang kedua itu adalah untuk komponen yang memiliki frekuensi rendah itu nggak bisa dipakai untuk komponen yang memiliki frekuensi tinggi. Ya, jadi kalau misalkan ada misalkan pengontrol rangkaian bolak-balik, ya, rangkaian bolak-balik dan nilai frekuensinya beda-beda, itu tidak bisa diterapkan untuk frekuensi yang nilainya jauh berbeda. Jadi pengendali A, parameter pengendali A untuk fungsi transfer yang bisa jadi sama, tapi frekuensinya beda, itu nggak bisa diterapkan untuk fungsi sistem yang memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah. Oke, lanjut. Untuk sistem yang punya model matematis itu tidak selalu menggambarkan model fisis yang sama. Ya, jadi misalkan ada persamaan fungsi transfer 5 per S kuadrat tambah 2S tambah 5. Itu bukan berarti persamaan fungsi transfer tersebut atau fungsi alih tersebut itu hanya bisa dimiliki oleh sebuah sistem elektrik saja. Karena bisa jadi untuk fungsi transfer yang sama itu bisa berlaku untuk persamaan mekanis. Ya, jadi satu buah fungsi transfer itu tidak bisa dimonopoli atau sebuah sistem tertentu. Bisa jadi dia punya padanannya untuk sistem lain, ya, dan bahkan cuma satu. Bisa jadi ada 5 buah atau lebih sih yang punya persamaan fungsi alih atau fungsi transfer yang sama. Oke, untuk pendekatan analisisnya, kita bisa lihat ada dua jenis. Yang kita pelajari sekarang adalah fungsi alih. Itu tradisional untuk sistem SISO atau single input, single output. Ya, jadi itu berlaku untuk SISO. Pengertian SISO sudah saya bahas minggu kemarin. Jadi inputnya misalkan saya mau buat martabak, lalu inputnya adalah tegangan yang akan mengaktifkan pemanas pada suhu tertentu, dan keluarannya itu adalah suhu dari pemanas tersebut, ya. Jadi cuma input tegangan, keluaran suhu. Sementara untuk metode state space atau ruang keadaan itu untuk sistem MIMO, multiple input, multiple output. Misalkan saya akan kasih contoh untuk sistem yang MIMO adalah alat penetas telur. Inputnya adalah uh, reset point untuk kelembaban dan suhu. Ya. Jadi kita mau mengatur kelembaban dan juga suhu di sebuah alat penetas telur. Ya, jadi ada 2 buah besaran yang harus kita perhatikan, yaitu kelembaban dan suhu. Itu MIMO contohnya. Dan nggak mesti 2 input, 2 output, bisa jadi lebih dari itu. Misalkan 5 input, 3 output, dan lain-lain. Oke, kita sekarang masuk ke klasifikasi sistem. Ya. Jadi ada linear versus non-linear, ada time invariant versus time varying, ada continuous time versus discrete time, ada deterministic versus stochastic, ada non-put versus distributed parameters, ada transfer function versus state space. Oke, kita lihat linear versus non-linear. Tadi saya sudah singgung sedikit ya. Untuk sistem physics
itu umumnya bersifat non-linear. Contoh non-linear gimana ya? Eh, Misalkan gini, ya saya ambil contoh sensor, apa ya, sensor termistor aja, sensor suhu. Nah, itu hubungan antara keluaran resistansi ya, dengan suhu itu nggak linear. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, dia mirip seperti skala logaritma. Ya, jadi itu nggak linear ya, dan tidak berlaku kelinearannya untuk semua titik. Nah, secara fisik umumnya dia sifatnya non-linear, tapi untuk daerah kerja yang kecil itu sistem non-linearnya itu dapat dianggap linear. Ya, jadi kalau misalkan kita mau mengontrol sebuah sistem, itu biasanya kita mencari tingkat linearitasnya untuk semua keadaan dan kita pastikan bahwa sistemnya linear untuk daerah yang mau kita kontrol. Nah, jadi kalau misalkan mau skripsi, ya kita pastikan linearitasnya dulu, lalu batasan masalahnya adalah dia tidak akan melewati parameter-parameter yang di atas atau di bawah itu. Jadi contohnya gambar ini, nah ini kan nggak linear ya, ini non linear, tapi untuk daerah ini kayak garis lurus, itu biasa dianggap linear. Jadi kalau sistemnya punya persamaan fungsi alih atau fungsi transfer seperti ini, ya kita ambil batasan pengontrolnya itu di area ini. Nah, untuk sistem linear itu berlaku hukum superposisi. Yang pertama adalah respon suatu sistem terhadap beberapa input berbeda. Itu merupakan kombinasi respon masing-masing input. Itu kelebihannya. Jadi kalau misalkan saya kasih input ini dan input itu, lalu outputnya A dan B, maka ketika saya kasih input ini dan itu bersamaan, outputnya adalah A plus B. Itu contoh hukum superposisi pada sistem yang linear. Ya. Terus yang kedua, pengujian keliniaran suatu sistem itu melalui input sinusoidal. Ya, jadi saya kasih input AC di situ. Nah, lalu dalam beberapa hal, elemen-elemen nonlinear itu sengaja disertakan dalam sistem kendali untuk optimasi unjuk kerja. Ya, jadi biasanya kita nambahin sistem atau keadaan nonlinear atau parameter nonlinear ke sebuah sistem linear untuk tahu apakah pengendalinya itu masih bisa beradaptasi seandainya sistemnya saya buat sedikit nonlinear. Ya. Jadi itu perbedaan linear dan nonlinear. Yang kedua itu time invariant versus time varying. Jadi time invariant itu punya parameter-parameter yang konstan dan nggak tergantung waktu. Jadi responnya itu nggak tergantung saat kapan input diberikan. Contohnya apa ya? Oke, contohnya ini aja. Saya kasih gambaran kalau misalkan kita pakai kompor, sorry. Pakai kompor, ya saya mau goreng telur jam 5 pagi sama jam 10 pagi sampai sama jam 3 sore, maksudnya goreng telurnya. Ya telurnya nggak akan beda hasilnya, ya, simpelnya gitu. Kenapa? Karena ya pemanasnya itu nggak tergantung kita manasinya pagi, siang, atau malam. Ya. Jadi itu contoh time invariant. Kalau yang time varying itu punya satu atau lebih parameter yang berubah terhadap waktu. Ya. Jadi kalau misalkan saya kasih di keadaan ini dan keadaan di waktu yang lain, itu bisa jadi parameternya berubah. Contohnya AC. Kalau misalkan saya nyalain di malam hari dan nyalain di siang hari, bisa jadi di malam hari itu lebih dingin,
dibandingkan ketika nyalain AC di siang hari, walaupun settingannya sama. Kenapa? Karena kalau di siang hari suhu panas di luar itu mempengaruhi keadaan di dalam. Jadi itu contoh time varying. Ya, jadi kalau time varying itu responnya tergantung pada waktu diberikan input. Nah, ini contoh lainnya, sistem kendali pesawat ruang angkasa. Ya. Bobotnya itu berkurang akibat konsumsi bahan bakar. Ya, jadi kalau misalkan makin lama dia terbang, itu parameter sistemnya makin lama makin berubah. Kenapa? Karena masanya kan juga berubah. Atau paling gampangnya kalau misalkan kalian suka nonton Formula 1 balap mobil nih, ya. Itu kan saat bahan bakarnya itu berubah karena makin lama makin sedikit, itu mobilnya makin cepat. Tapi nanti kita harus perhatikan ban mobilnya juga, ya, karena kalau botak itu juga mempengaruhi. Jadi ada, walaupun mesinnya sama, ya mesinnya sama, tapi kecepatannya selama race itu bisa berubah-ubah tergantung dari bahan bakar mobil dan juga ban mobilnya, ya. Seperti itu. Jadi itu contoh perbedaan time invariant yang parameternya konstan, nggak tergantung waktu, dengan time varying. Terus yang terakhir, bukan terakhir, sorry. Yang ketiga itu adalah continuous time versus discrete time. Jadi sistem continue, ya. Sekarang kita kan nama mata kuliahnya adalah sistem kendali continue. Itu punya semua variabel atau sinyal yang continue terhadap waktu. Sementara kalau discrete itu punya satu atau lebih variabel yang discrete terhadap waktu. Jadi pertanyaannya sekarang apa sih discrete itu? Karena nanti ada sistem kendali discrete juga, ya. Nanti kita akan lihat bedanya apa. Jadi kalau continue itu pada tiap waktu keadaan itu ada nilainya. Contohnya ya apa ya? Kita ngasih power supply ke resistor, ya resistornya itu ada tegangannya. Ketika kita ukur nilainya selalu ada. Sementara kalau discrete itu ada pencacahannya. Pencacahan itu maksudnya gimana? Jadi kita ngambil data tiap beberapa waktu sekali, ya. Contohnya, jadi misalkan uh, yaitu biasanya data yang masuk ke komputer, mikro, PLC dan lain-lain itu discrete. Jadi kita ngambil sampling, ya. Misalkan dalam 1 detik saya ngambil data 5 kali, ya. Jadi ada pengambilan data pada detik ke 0, 0,2, 0,4 detik, 0,6, 0,8 dan 1. Ya, pada waktu itu saat disampling itu nilai sensornya atau nilai besarannya ada. Ya, misalkan pada 1 detik tadi saya ngambil 5 data dan apa namanya? Dia terus-menerus ngambil data. Jadi 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1 itu ada datanya. Tapi pada saat 0,1 detik, 0,3, 0,33, 0,37 itu nggak ada datanya. Kenapa? Karena waktu itu lagi nggak disampling. Ya, jadi sistem discrete itu seperti itu. Dia discrete terhadap waktu, tidak selamanya ada karena pada waktu-waktu tertentu pada saat nggak disampling itu nggak ada data. Ya, ini kita lihat di mata kuliah sistem dan sinyal sebenarnya. Lalu deterministic versus stochastic, itu kalau deterministic itu punya respon yang bisa ditebak dan berulang. Sementara kalau stochastic atau hampir chaos itu input yang sama gak menghasilkan output yang sama. Yang kita pelajari sekarang deterministik, ya. Jadi nggak kebayang kalau sistem stokastik kita kasih pengontrol yang sama, responnya beda-beda. Jadi kita harus punya pengendali adaptif untuk sistem stokastik. Ya.
Lalu lumped versus distributed parameters itu pemodelan komponen yang sederhana bila dianggap bahwa parameter tersebut dapat dimodelkan secara terkumpul di satu titik. Dan itu punya persamaan diferensial biasa, ya. Sementara kalau parameter terdistribusi itu cirinya adalah menggunakan persamaan diferensial parsial. Ya. Jadi kalau misalkan ada do x per do t dan lain-lain, ya itu parsial. Oke, lalu transfer function versus state space atau ruang keadaan. SISO itu lebih sederhana, linear, continue. Tapi kalau misalkan kita menggunakan sistem discrete itu bisa juga, ya. Time invariant, jadi dia nggak tergantung waktu, lumped parameters, deterministic, dan dapat dilakukan menggunakan pendekatan tradisional. Ya, misalkan menggunakan root locus, nanti kita belajar di bagian akhir, body plot atau Nyquist untuk domain frekuensi. Nah, untuk modern dan kompleks dan butuh akurasi tinggi, itu biasanya MIMO, multi input, multi output, nonlinear, time varying, optimal, robust. Dan itu menggunakan state space atau ruang keadaan. Bentuknya nanti matriks semua. Ya, matriks. Kalau 2x2 masih bagus, tapi biasanya 4x4, 5x5, dan lain-lain. Oke, jadi itu istilah-istilah, ya, istilah-istilah yang terkait dengan pemodelan sistem. Dan itu cukup penting untuk dipahami karena itu dasar-dasar sistem kendali. Itu adalah istilah-istilah yang umum ada pada sistem kendali dan biasanya akan kita temui berulang kali saat kita baca-baca referensi atau baca-baca jurnal atau paper terkait dengan sistem kendali. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang pemodelan matematika. Ya. Kita ambil contoh dulu untuk rangkaian elektrik. Jadi kita lihat di sini, kita lihat gambar di sini. Ada EI, itu adalah tegangan input. Sementara EO, itu adalah tegangan output. Ya, itu ada L, R, dan C. L itu adalah induktor, ya. Jadi harusnya kalian sudah belajar induktor di rangkaian listrik 2. Lalu ada R, resistor, itu sebenarnya sudah ada sejak zaman kita belajar waktu SMP. Ya. Lalu ada kapasitor, ya, ada kapasitor C. Satuan L, induktor Henry, ya, jangan lupa. Lalu satuan kapasitansi itu farad, ya, kalau R ohm. Ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Kita mau mencari fungsi model matematis untuk rangkaian seri. Ya, saya ambil ini seri. Ini seri. Artinya apa? Artinya kalau seri, ya, kalau seri itu arus yang mengalir memiliki besaran yang sama. Tapi tegangan yang ada pada masing-masing komponen itu beda-beda. Dan saya mau mencari perbandingan tegangan antara E0 atau E output dengan E input, ya, di mana E output itu diambil pada kapasitor. Jadi ingat, kalau diambilnya di resistor di sini, itu nanti persamaannya juga akan beda. Kalau diambilnya di induktor di sini, persamaannya akan beda. Jadi hati-hati kalau mau memodelkan persamaan matematika untuk rangkaian elektrik. Kita harus tahu dia ngambil inputnya di mana dan outputnya di mana. Oke, kita lanjut, ya.
Jadi kita harusnya udah tahu kalau di induktor persamaan tegangannya seperti apa, kalau di resistor tegangannya seperti apa, dan kalau di kapasitor itu tegangannya seperti apa. Ya. Jadi kita udah lihat di sini bahwa tegangan input ini itu sama dengan penjumlahan, ya, dari tegangan di induktor yang dijumlahkan dengan tegangan di resistor dan tegangan di kapasitor. Ya. Oke. Tegangan di resistor itu apa ya? Ya kan cuma I kali R. Ya. V di resistor sama dengan I kali R. Itu standar. Lalu tegangan di induktor adalah LDI per dt. Ya, ingat LDI per dt. Jadi perubahan arus persatuan waktu dikalikan L itu sama dengan tegangan di induktor tersebut. Sementara tegangan di kapasitor adalah 1 per C integral I dt. Jadi kalau misalkan apa namanya waktunya semakin bertambah, maka kapasitornya akan semakin besar tegangannya karena muatannya makin banyak. Ya, jadi kita tinjau lagi ya. Jadi tegangan input di sini itu sama dengan penjumlahan tegangan di induktor dengan tegangan di resistor dan tegangan di kapasitor. Jadi LDI per dt tambah IR atau RI tambah 1 per C integral I dt. Lalu bagaimana dengan tegangan output? Ya, tegangan output itu kan paralel dengan tegangan pada kapasitor. Sehingga tegangan di output itu sama dengan tegangan pada kapasitor. Kalau tegangannya, kalau outputnya diambil di R, maka tegangan output sama dengan tegangan di R. Kalau outputnya diambil di induktor, maka tegangan output sama dengan tegangan induktor. Nah, untuk kasus ini, kita lihat bahwa untuk output diambilnya di kapasitor. Ya, diambilnya di kapasitor. Jadi kita lihat di sini, tegangan di output adalah 1 per C integral I dt, ya, yaitu sama dengan tegangan output. Lalu bagaimana cara kita mencari fungsi transfer model matematikanya? Ya. Dan ini akan dalam domain Laplace. Kita lihat di sini. LDI per dt itu dalam domain Laplace jadi SLI. Kenapa? Karena DI per dt itu sama dengan I kali S. Ketika kita menggunakan Laplace, turunan artinya dikali S. Itulah alasan apa kita pakai Laplace untuk memodelkan fungsi transfer ini. Ya, jadi ingat di mata kuliah matematika teknik kemarin, ya baru semester kemarin, integral itu dibagi S, turunan itu dikali S. Ini tanda kurung S di sini itu cuma untuk menandakan bahwa ini dalam domain Laplace. Jadi cuma sebagai simbol penanda aja. Itu bukan berarti dikalikan S lagi ya. Cuma simbol. Ya, mau ditulis SLI aja nggak apa-apa. Tapi ya untuk standarisasi kita tulis SLI dalam kurung S itu harusnya kecil S-nya. Lalu RI dalam domain waktu kalau diubah ke Laplace yang nggak berubah. Ya, jadi tetap RI. Kenapa? Karena tidak ada faktor integral
atau faktor turunan, ya, tetap RI. Tapi di sini ada S-nya dalam kurung itu sebagai simbol. Lalu 1/C integral IDT, ya, kita lihat integral itu artinya dibagi S. Jadi 1/C integral IDT itu sama dengan 1/CS dikali I. Nah, ini sama dengan EI, ya, atau tegangan input dalam domain S. Ya. Lalu tegangan outputnya seperti apa? Tegangan outputnya itu adalah ini, 1/CS dikali IS. Ya. Kenapa? Karena kan ini kita ngambilnya di kapasitor. Jadi 1/CS dikalikan I sama dengan tegangan output. Ya, sama dengan tegangan output. Sehingga kita bisa lihat di sini, ya, I/C sama dengan S dikalikan tegangan output. Lalu saya mau menghilangkan ini, ya. Jadi dari persamaan ini saya ingin menghilangkan S di penyebut. Jadi semua saya kalikan dengan S, baik yang di ruas kiri maupun yang di ruas kanan. Ya, jadi yang di ruas kiri itu dikalikan S, hasilnya adalah S kuadrat LI tambah RSI tambah 1/C sama dengan SE. Ya. Ini juga yang outputnya itu dikalikan S di kiri dan kanan, itu hasilnya adalah I/C. Nah, fungsi alih di sini itu adalah output per input. Nah, karena kita ngukur tegangannya, itu berarti tegangan output dibagi dengan tegangan input. Nah, tegangan output dibagi dengan tegangan input. Kita lihat di sini tegangan output adalah I/C. Ini S-nya simbol, ya, jadi bukan dikali S. Artinya ini dalam domain Laplace. Per input. Inputnya adalah S kuadrat LI tambah RSI tambah I/C. Nah, di dalam bentuk ini, I-nya kita keluarin. Kenapa dikeluarin? Biar bisa dicoret. Ini dicoret nanti sama ini. Karena I/I saling menghilangkan. Sehingga nanti tersisa C. C-nya diseret ke bawah. Jadi CS kuadrat L tambah RTF tambah 1. Ya, tambah 1. Jadi fungsi transfernya adalah 1/L CS kuadrat tambah RCS tambah 1. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut lagi, ya. Jadi itu contoh ketika kita memodelkan secara matematis sebuah rangkaian listrik sederhana. Oke, lanjut ke untuk rangkaian. Pak Zeta, Oke, ya. Kenapa? yang untuk yang rumus yang tadi, mungkin ada contoh soalnya nggak, Pak? Masih agak bingung. Enggak, sebenarnya kalau contohnya itu nanti apa ya? Sebenarnya gini, ini yang penting itu adalah cara kita memodelkannya. Begitu kita sudah dapat modelnya, kita tinggal masukkan aja nilai induktor, nilai kapasitor, sama nilai R di persamaan ini. Nanti dapat fungsi transfernya. Itu sesederhana itu juga. Jadi Oh iya, terima kasih, tinggal Pak. masukkan di sini aja. Ya. Oh iya, iya. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau mau ngerjain tugasnya itu gampang jadinya.
karena tinggal masukkan di sini. Tapi memang yang perlu ditekankan di sini adalah cara kita dapat ini sebenarnya. Jadi nanti kalau misalkan rangkaiannya diubah sedikit, itu kita masih bisa dapat fungsi transfer. Oke. Jadi tugasnya masih mudah, kita tinggal masukin nilai itu di persamaan akhir. Tapi bisa jadi rangkaiannya nanti saya ubah. Jadi L-nya akan diserikan atau diparalelkan dan lain-lain. Oke, ini untuk model rangkaian listrik 2. Model rangkaian listrik 2, ini kita bisa lihat sedikit berbeda dari yang tadi. Ya. Di sini, ya, di sini itu ada kapasitor yang diparalelkan dengan induktor 2. Ya. Dan kita mencari tegangan output di sini. Artinya apa? Artinya kita harus mencari impedansi di sini dan kita cari berapa tegangan outputnya. Oke. Nah, kita lihat di sini lagi. Ya. Untuk I ceritanya itu adalah RI1 tambah L1 DI1 per DT tambah N0. N0-nya sama dengan L2 DI2 per DT. Ya. Kenapa kita nggak pakai C? Karena kan tegangan di L2 itu sama dengan tegangan di C. Jadi kalau mau ngambil tegangan output, cukup di satu ini aja. Ya. Yang jadi masalah adalah arusnya berbeda. Kenapa beda? Karena di sini ada cabang. Jadi ini ada I1 lewat sini, dia ada yang ngelewatin kapasitor, ada yang ngelewatin induktor. Ya, ada yang ngelewatin kapasitor, ada yang ngelewatin induktor. Sehingga tentu saja arus yang melewati L2 itu berbeda dengan arus yang melewati R dan L1. Oke, kita akan cari IC. IC di sini adalah arus yang melewati kapasitor. Itu sama dengan I1 dikurangi I2. Ya. Jadi ini I1 adalah arus yang melewatin R dan L1, dia cabang jadi 2. Yang satu ngelewatin L2, yang satu ngelewatin C atau kapasitor. Ya. Dan arus yang ngelewatin kapasitor adalah I1 dikurangi I2. Ya, kenapa? Karena pasti lebih kecil nilainya dibandingkan I1. Sehingga I di kapasitor ini sama dengan C D0 T per DT. Jadi kita bisa lihat I1 min I2 sama dengan C D0 DN0 per DT di persamaan 3. Oke, kita lanjut. Kita bisa melihat di sini, ya, E0 dikurangi S2, SL2 I2. Ya. E0 dikurangi SL2 I2. SL2 I2 itu artinya adalah tegangan pada induktor 2. Ya. Tegangan pada induktor 2. Sorry, ini bukan dikurangi ya, ini sama dengan N0 sama dengan S2, SL2 I2. Tegangan pada output sama dengan SL2 I2. Sehingga I2 itu sama dengan N0 per SL2. Nah, I1 dikurangi I2 itu sama dengan S dikali
C E0. Ya. S dikali C E0. Kenapa? Karena tegangan ya arus di sini itu sama dengan S CE0 ya di sini. Ini kan CDE0 per DT itu sama dengan SCE0. Kenapa? Karena turunan itu berarti dikalikan S kalau dalam domain Laplace. Jadi CDE0 per DT sama dengan CSE0 di sini. Itu adalah I1 dikurangi I2. I1 dikurangi I2 itu sama dengan SCE0 ya, SCE0. Sehingga ya, E total itu sama dengan R ditambah S LI I1 tambah E0. Ini dari persamaan yang awal ini. Ya. Ini kan ES sama dengan RI tambah IL1S tambah E0. Ya, kita lihat di sini. Ini kan jadi seperti ini. Kita keluarin I1-nya. Sehingga I1S sama dengan ES dikurangi E0S per R tambah SL1. Ya, kita gabungin 1 dan 2 ke 3. Ya, kita gabungin 1 dan 2 ke 3. Jadi kita ngelihat di sini, I1 ini kan sama dengan ini. Ya. I1 sama dengan ini, sama dengan E dikurangi E0 per R tambah SL1 dikurangi I2. I2 sama dengan ini, E0 per SL2 sama dengan SCE0. Ya, sama dengan SCE0 di sini. Nah, kita uraikan semuanya. Ya. Kita uraikan semuanya. Kita kalikan ini, ya, persamaan ini dengan SL2 ya, di atas dan di bawah. Dan yang ini dikalikan R tambah SL1. Sehingga hasilnya sama dengan SL2E dikurangi SL2E0 ya, dikurangi R tambah SL1E0 per R tambah SL1 kali SL2 sama dengan SCE0. Ya, jadi ini kenapa bisa jadi kayak gini? Karena bagian sini atas dan bawah pembilang dan penyebut itu dikalikan SL2 ya. Atas dikalikan SL2, bawah dikalikan SL2. Sementara yang ini atas dan bawah dikalikan R tambah SL1. N0 dikalikan R tambah SL1, SL2 dikalikan R tambah SL1. Tujuannya apa? Biar penyebutnya sama, yaitu R tambah SL1 dikalikan SL2. Ya. R tambah SL1 dikalikan SL2. Nah, ini diuraikan lagi. Ya. Diuraikan lagi, kita kalikan R tambah SL1 kali SL2 dengan SC0. Nanti ketemu persamaan ini. Ya, ketemu persamaan ini. Lalu kita pisahkan E0-nya. Ya, kita pisahkan E0-nya. Ini ada E0-nya kita kumpulin. Jadi seperti ini. Sehingga persamaan E0 per E itu adalah SL2 per S kuadrat L2C dalam kurung R tambah SL1 tambah S dalam kurung L1 tambah L2 tambah R. Ya, ini adalah persamaan fungsi transport terakhirnya. Dan itu berupa orde 3. Ya. Yang memang cukup susah untuk memodelkan bentuk rangkaian seperti itu. Nggak sesederhana yang tadi.
Jadi kita harus mengambil asumsi beberapa arus dan cabangnya. Oke, nah kita lanjut ke model matematika untuk rangkaian elektrik. Ya, kita lihat di sini, ya itu adalah op-amp ideal. Ini adalah rangkaian inverting. Rangkaian inverting artinya dia membalikan input dan output. Jadi kalau inputnya negatif, outputnya positif. Kalau positif inputnya, maka dia negatif. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, untuk persamaan op-amp ideal, ya, arus di sini I1 itu adalah SI dikurangi EX per R1 itu sama dengan arus yang lewat di sini EX dikurangi N0 per R2 sama dengan EI per R1 sama dengan min N0 per R2. Ini adalah fungsi transfernya. N0 sama dengan min R2 per R1 dikalikan E. Lalu bagaimana kalau misalkan untuk rangkaian elektriknya, ini modelnya seperti ini. Ya, jadi kita melihat di sini I1 sama dengan I2 tambah I3. Jadi di sini ada cabang, yang satu ngalir ke R2, yang satu ngalir ke C. I1 itu sama dengan E input, ya, E input dikurangi EX per R1. Lalu I2 sama dengan C D EX min N0 per DT sama dengan C min D N0 per DT. Karena EX itu dianggap 0. Sehingga I3 sama dengan EX min N0 per R2 sama dengan min N0 per R2. Sehingga kita bisa lihat di sini EI per R1 sama dengan min C dE0 per DT min E0 per 2. Dan kita ubah ke Laplace, ya, turunan dari C dE0 per DT sama dengan SC E0 dan dan nilai Laplace dari E0 per R2 itu tetap E0 per R2 sehingga persamaan fungsi transfernya itu sama dengan min R2 per R1 dikalikan 1 per R2 CS tambah 1. Oke, untuk mekanik untuk minggu depan dulu. Nah, ini kita lanjut ke persamaan generator DC. Ya, persamaan generator DC. Jadi di sini kita menggunakan DC servomotor. Nah, ini aja, DC servomotor. Ya. Nah, untuk model matematika DC dengan pengontrolan arus jangkar, kita bisa melihat di sini, ini adalah rangkaian DC servomotor. Ya. Kita dikasih tegangan A, ya, tegangan A, dan itu mengalirkan arus yang melewati RA, armatur, ya, lalu induktansi A, dan dia akan menggerakkan sistem di sini. Ya, jadi di sini akan menghasilkan torsi, ya, sebesar Nm. Nah, arus IA ini dia akan menggerakkan komponen di sini dan menghasilkan torsi. Ya, lalu motor tersebut akan bergerak, berputar, dan dia mengandung momen inersia. Tapi ketika motor itu bergerak, dia akan mengalami gangguan gesekan motor dan beban. Sementara di sini adalah arus konstan yang terjadi karena muncul medan di sini. Ya, kita lihat di sini untuk arus IF
vektor I F konstan di sini, Y sama dengan KF IF, itu adalah fluksi oleh arus medan, yaitu sama dengan KF dikali IF. Untuk torsinya, itu sama dengan konstanta I dikalikan arus A dikalikan F. Ya, dikalikan F, sehingga itu sama dengan K, konstanta motor, dikalikan arus A. Artinya apa? Kalau misalkan arusnya makin besar, maka torsinya itu akan juga semakin besar. Ya, arus A-nya makin besar, maka torsinya akan makin besar. Nah, kita bisa lihat di sini, K itu lihat dari konstanta di sini, dan konstanta arus medan di sini, dikalikan dengan arus medannya. Kita bisa lihat arus medannya itu konstan, konstantanya juga konstan, namanya konstanta, lalu konstanta arus di sini juga konstan, sehingga kita bisa nyatakan dalam bentuk K kali IA. Ya, jadi yang beda-beda di sini yang mempengaruhi besar torsi cuma arus IA. Ya, lalu nanti muncul tegangan back, ya, tegangan back EMF, ya, electromagnetic field, tegangan back dari muncul elektromagnetik yang besarnya proporsional terhadap fluksi konstan dan kecepatan arus pusaran motor. Ya. Oke, kita melihat di sini tegangan back EMF-nya itu sama dengan KB dikali dQ per dt. Nah, persamaan inputnya itu adalah LA DIA per dt tambah RA dikalikan IA tambah tegangan back, ya, karena muncul elektromagnetik tadi di sini. Jadi ketika motornya berputar, torsinya di sini menghasilkan putaran, akan muncul tegangan balik ke sini. Jadi semuanya nilainya itu adalah I dikalikan RA. Ya, ini kan RA dikalikan IA tambah tegangan di induktor, yaitu LA DIA per dt. Ya, tambah tegangan di induktor, ya, sama dengan LA DIA per dt ditambah tegangan balik. Ya, tegangan balik dari electromagnetic field tadi. Nah, ini persamaannya, persamaan input. Sementara persamaan output torsinya itu sama dengan K dikalikan IA. Ya, K dikalikan IA sama dengan J D kuadrat Q per dt kuadrat, ya, ditambah B dQ per dt. Ya, itu adalah persamaan yang terkait torsi tadi. Jadi ini adalah momen inersianya, ini adalah gaya geseknya. Ya, jadi ini momen inersia dari motor dan pengaruh gaya gesek. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, kita bisa melihat di sini fungsi alihnya. Ya, fungsi alihnya itu adalah Kg, ya, per Rf tambah SLF. Ya. Sini jadi persamaan untuk loop kanannya ini Rg tambah Rm di sini. Rg tambah Rm itu akan menghasilkan Eg, ya, ketika kita jumlahkan dengan Lg tambah Lm din per dt, tegangan pada masing-masing induktor dan konstanta baliknya. Tapi ini untuk gambar yang ini, ya, ini adalah gambar yang berbeda dari gambar yang tadi. Gambar yang berbeda dari gambar yang ini. Sehingga, ya, kalau misalkan kita mau memisalkan nilai ini sebenarnya mirip sama yang tadi.
Cuma ini generator DC itu mendrive motor DC dengan pengontrolan arus jangkar. Nanti ditugas, ya ditugas, ini yang dikerjakan adalah yang ini. Yang ini. Jadi kayak kelewatan. Yang ini ya, angkanya ini. Jadi nanti kita lihat persamaannya. EA sama dengan RM IA tambah LM DIA per DT tambah EM. Sehingga EA sama dengan RM IA tambah LM DIA per DT tambah K DQ0 per DT. Sehingga EA sama dengan RM tambah SLM IA tambah KES dikalikan Q0. Jadi kita bisa melihat di sini ya. Untuk persamaan posisinya akhirnya itu sama dengan KT per J LMS kuadrat tambah RMJ tambah RMB S kuadrat tambah RMB tambah KE KT S. Itu persamaan yang ada ya, di mana TA itu sama dengan LM per RM, TM sama dengan JRM per KEKT, dan G sama dengan RMB per KEKT. Itu faktor redamannya. Itu bisa diperoleh persamaan seperti ini. Lalu bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ya, bentuknya seperti ini. Ya, kita juga harus bisa mendefinisikan persamaan yang menghubungkan EA dengan kecepatan sudut. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ditugas seperti ini, ya ini kan tugasnya ya. Ini kita ngelihat ya, untuk LA kan diabaikan, untuk KB nilainya nanti ada, untuk KA itu EA-nya itu juga ada. Jadi fungsi transfernya kita tinggal masukin ke persamaan fungsi transfer yang ada di sini. Ini bentuknya sama dengan yang ada di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ya, jadi nanti untuk tugasnya, ya, untuk tugasnya ini memang kita menggunakan nilai di sini. Ya. Nanti saya kasih persamaannya. Ya, kayak di sini persamaannya untuk bentuk yang ini belum cukup lengkap. Ya, nanti saya kasih persamaan akhirnya untuk apa namanya DC servo motor yang lengkap sehingga nanti bagian ini bisa dikerjakan. Ya, karena kita tinggal masukin parameter-parameter ini ke dalam persamaan. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak.